Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 630. Puji Syukur 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermada memuji. Nyanyian pujian, mada pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga Selamat pagi Pastor. Segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini lewat live streaming dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini, gereja merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-29, dan lewat perayaan ini, khususnya melalui sabda-sabda yang akan kita dengarkan, kita diingatkan kembali bahwa kita yang telah dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus hendaknya menjalani kehidupan kita meneladan pada Yesus, hadir di tengah-tengah kita, bukan menjadi penguasa, melainkan untuk menjadi pelayan bagi kita, agar kita semua beroleh rahmat keselamatannya. Semoga kita pun sungguh semakin dikuatkan agar kita dapat menjalani kehidupan kita, khususnya dalam tugas-tugas perutusan kita masing-masing, menjadi pelayan bagi sesama. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin menyatukan segala syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Terlebih bagi Pastor Hendrik Palimbo yang merayakan ulang tahun kelahirannya, dan juga Ibu Linda Gunawan. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguduskan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang turut merasakan kelemahan kami dan telah dicobai dalam segala hal seperti kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah Putra Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu
untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Kami juga bersyukur atas seluruh penyertaan-Mu bagi kami dalam tugas perutusan kami, sehingga kami dapat menjalaninya dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setia-Mu Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut, kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya
kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 963. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu
bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang yang beriman, kita diutus untuk mewartakan karya atau kabar sukacita. Dan dalam pewartaan-pewartaan itu tentu kita dalam struktural organisasi yang sifatnya manusiawi mempunyai tugas-tugas tertentu atau jabatan-jabatan tertentu. Dan seperti para murid yang telah mendapatkan atau memperoleh pengajaran-pengajaran dari Yesus dalam karya-karya pewartaan, mereka diberikan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau kita menyimak apa yang dikehendaki oleh Yakobus dan Yohanes yang dikisahkan dalam Injil hari ini, tentu kita dapat paham bahwa para murid juga sungguh memahami bahwa mereka mengikuti Yesus tentu tujuannya adalah untuk sungguh-sungguh dapat masuk dalam kemuliaan Allah. Nah, karena itu kalau Yakobus dan Yohanes meminta bahwa ketika masuk dalam kemuliaan, mereka meminta duduk di sebelah kiri yang satu dan yang seorang lagi di sebelah kanan. Yang kemudian ditanggapi oleh Yesus bahwa memang kita semua yang percaya, yang mengikutinya akan masuk dalam kemuliaan Allah. Tetapi soal duduk pada posisi kiri atau kanan itu telah disediakan bagi siapa yang Tuhan telah sediakan. Nah, kadang-kadang kita juga demikian dalam mengikuti Yesus. Ketika kita menganggap diri sebagai orang yang beriman, yang percaya atas pembelajaran atau pengajaran yang kita terima, maka kemudian kita seringkali merasa bahwa karena saya melakukan ini, karena saya percaya, karena saya beriman, karena saya tekun berdevosi, karena saya tekun berdoa, saya pantas dan layak memperoleh ini. Itu tidak dapat dipungkiri sebagai seorang manusia dalam mengharapkan sesuatu. Kita sering
menganggap bahwa karena kita melakukan sesuatu maka kita berhak menerima sesuatu pula. Kira-kira demikian yang juga terjadi pada kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Ia telah merasa bahwa ia dengan setia mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya dan turut serta di dalam pewartaan itu. Karena itu mereka berhak menerima dan beroleh kedudukan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi bukankah Yesus mengatakan bahwa memang kita akan masuk ke sana, tetapi soal jabatan atau kedudukan itu yang menentukan adalah sang pemilik kemuliaan itu sendiri. Engkau akan dihormati oleh siapapun, itu pun ditentukan oleh sang pemilik kehormatan itu, yakni Allah. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita bawa sabda ini dalam kehidupan keseharian kita, maka tentu yang jelas di sana bagi kita adalah sebagai pengikut Kristus, tujuan kita adalah masuk dalam kemuliaan Allah. Dan untuk sampai ke sana, maka ada suatu tuntutan-tuntutan yang ditetapkan oleh Yesus. Dan bukan hanya ditetapkan sebagai suatu aturan atau perintah, tetapi Yesus sendiri melakukannya secara nyata, secara real, dalam kebersamaan dengan kita umat manusia. Ia menjadi pelayan. Ia melayani. Ia menyerahkan hidupnya untuk penebusan bagi banyak orang. Nah, saya kira inilah yang penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut berarti kita mesti mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kalau orang mengatakan saya pengikut Kristus, tetapi ternyata dalam realitas kehidupannya, ia menjalani atau melakukan hidupnya menurut yang ia kehendaki, yang ia ingini, yang ia rancang. Kadang-kadang mesti bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, apa yang telah diteladankan oleh Yesus. Nah, tentu kita tidak akan sampai pada kemuliaan Allah. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan agar kita yang mau mengikuti Dia sungguh-sungguh juga meneladannya di dalam kehidupan kita apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Menjadi pelayan bagi sesama, terlebih bagi yang membutuhkan. Bahkan kalau Yesus menunjukkan kepada kita, ia rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita. Ia menebus dosa-dosa kita. Ia menebus kesalahan-kesalahan kita agar kita dilayakkan memperoleh kemuliaannya. Dan karena itulah ini yang mesti menjadi nyata dalam kehidupan kita. Taruhlah kalau sabda ini diletakkan pada kehidupan keluarga. Suami dan istri sudah saling mengikatkan diri sebagai suami dan istri. Dan karena itu kalau sudah menyerahkan diri satu sama lain, maka sesungguhnya kalau mau kita akui secara sadar bahwa sang suami tidak mempunyai lagi hak atas dirinya sendiri, tetapi istrinya. Istri tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, melainkan suaminya. Dan kalau kita tidak mempunyai hak atas diri kita sendiri, melainkan pasangan kita, maka ada konsekuensinya bahwa mesti apa yang dikehendaki oleh pasangan kita menjadi hal yang harus kita jalani, kita lalui, kita hidupi. Tentu saja bahwa semuanya itu harus didasarkan pada kasih. Kenapa Yesus hadir dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita? Karena Ia mengasihi kita. Ia mencintai kita.
Ia tidak ingin kita larut atau jatuh ke dalam dosa yang kemudian mengakibatkan maut. Allah hadir di tengah-tengah kita justru ingin membangkitkan kita, ingin melepaskan kita dari belenggu maut. Ia ingin menyelamatkan kita. Dan dalam karyanya itu justru ialah yang mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau Yesus pun menyinggung para pemimpin bangsa-bangsa dalam konteks Injil yang kita dengarkan tadi, itu berarti ingin mengingatkan para muridnya bahwa ketika mereka diserahi pimpinan, janganlah mereka pertama-tama berambisi untuk berkuasa. Orang yang berambisi untuk berkuasa dalam arti ingin memperoleh sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka itu tidak layak menjadi murid Kristus. Yang layak menjadi murid Kristus adalah ketika diberikan suatu jabatan, justru ia melalui jabatan itu menyalurkan rahmat-rahmat Allah dalam pelayanan-pelayanan. Ia membebaskan orang-orang yang dipercayakan kepadanya dari segala derita atau kesengsaraan. Ia dapat turut merasakan apa yang sungguh dirasakan oleh orang-orang yang dipercayakan kepadanya dalam jabatan itu. Dan ia mau sungguh-sungguh menolong, membantu siapa saja yang dipercayakan kepadanya dalam suatu tugas tertentu. Pelayanan demi pelayanan dalam seluruh kehidupan kita, itulah yang sesungguhnya menjadi jaminan kemuliaan. Tetapi pelayanan yang hanya berorientasi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, pada akhirnya akan berakhir dengan maut. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga lewat Ekaristi Kudus ini dan terlebih lewat sabda yang kita dengarkan, yang kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita diajak sungguh sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita tidak berorientasi untuk beroleh suatu kekuasaan atau jabatan tertentu demi kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi murid dalam partisipasi, menjadi pelayan bagi sesama, seperti yang telah dilakukan atau diteladankan oleh Yesus sendiri dalam seluruh kehidupannya ketika hidup di tengah-tengah umat manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan semoga kita pun semakin dimampukan untuk mau melayani sesama dan memberikan sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin. Amin. Mari kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga. Semoga dari putranya kita belajar untuk tidak mengasihi diri sendiri, agar dapat mengasihani orang lain. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi gereja di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga gereja melayani dunia dengan memperjuangkan keadilan dan perdamaian, serta dengan membela kebebasan dan martabat manusia. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi mereka yang memegang jabatan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemegang jabatan dalam gereja tidak hanya menjadi petugas-petugas, melainkan pelayan-pelayan yang dengan sepenuh hati melayani umat. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga Katolik, ya Bapa, semoga dalam keluarga-keluarga Katolik, para orang tua saling memperhatikan dan saling melayani, dan dengan demikian mempersiapkan anak-anak mereka untuk melayani orang lain dengan sukarela. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi semua orang yang melayani kita dengan berbagai cara untuk menyelenggarakan segala kebutuhan kita, para pembantu rumah tangga, para tukang reparasi, para sopir kendaraan umum, para perawat, dan masih banyak lagi, terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Ya Bapa, semoga kami berterima kasih kepada mereka semua. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan jiwa dan badannya. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami tidak suka bertingkah dan menuntut, melainkan saling memperhatikan dan saling melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sembari juga kita mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Hendrik Palimbo dan juga Ibu Linda Gunawan, dan mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan yang tak putus-putusnya Engkau percayakan pada kami masing-masing. Terlebih bagi hamba-hambamu, Pastor Hendrik Palimbo dan juga Ibu Linda Gunawan, dan bagi saudara-saudari kami yang juga merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan itu dan dengan penuh kasih telah menuntunnya di dalam seluruh perjuangan hidup mereka masing-masing. Kami mohon semoga dalam perjuangan hidup mereka selanjutnya sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-Mu, sungguh senantiasa mengalami kasih-Mu dan semakin dimampukan pula mewartakan kasih-Mu itu di dalam seluruh kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, serta berkat di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga usaha-usaha mereka.
Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan Allah kami berdoa, sadarkanlah kami akan tuntutan-tuntutan Injil. Tolonglah kami untuk saling melayani bersama dengan hamba semua orang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 377. 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putra-Mu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala
segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami, puji syukur 404.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha
Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus,
doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam kurban putra-Mu ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kepada sesama. Dan arahkanlah pandangan kami selalu kepada hidup abadi, dan tuntun kami di dalam mengusahakan kehidupan itu melalui tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini kami mohon kepadamu, melalui Dia Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-29, tanggal 16 dan 17 Oktober 2021. Yang pertama, jadwal misa harian Senin sampai dengan Jumat di sepanjang bulan Oktober 2021 dimulai pada pukul 18 sore dan diawali dengan doa rosario pada pukul 17.30 sore. Misa Sabtu pukul 18 dan misa Minggu pukul 7, 9, dan 16.30 sore. Yang kedua, misa menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, sehat dan sudah divaksinasi, melakukan pengecekan suhu, memakai masker di sepanjang perayaan Ekaristi, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak menimbulkan kerumunan. Anak-anak di bawah 12 tahun yang belum divaksin dan juga belum komuni pertama dianjurkan mengikuti misa secara online. Ketiga, kursus persiapan perkawinan telah dimulai pada hari Sabtu tadi malam, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki atau sekretaris paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang keempat, dibuka pendaftaran untuk penerimaan sakramen baptis, kelompok anak, remaja, dan dewasa. Bagi yang berminat, disilahkan menghubungi sekretaris paroki, Ibu Rosa, untuk mendaftar pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Yang kelima, masih dibuka pendaftaran untuk menjadi dirigen dan pemazmur, terutama bagi orang-orang muda, OMK, dan kelompok-kelompok kategorial. Bagi yang berminat, disilahkan menghubungi sekretaris paroki, Ibu Rosa, untuk mendaftar pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 9 sampai pukul 1 siang. Yang keenam, mulai misa hari Minggu biasa ke-29 hari ini, dan seterusnya akan mulai dinyanyikan Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021 yang akan datang. Demikian juga jawaban anamnese. Terima kasih untuk tadi sudah ikut bersama menjawab dalam anamnese dan juga menyanyikan Mazmur. Yang ketujuh, sekali lagi mencermati situasi pandemi, maka diharapkan kita selalu memperhatikan protokol kesehatan pada waktu kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dan ada pengumuman dari WKRI Andalas, ada pertemuan tanggal 25 Oktober 2021, hari Senin itu, di Aula Paroki lantai 1 jam 16.30 sore. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 632. 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku. Dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terima kasih dan selamat pagi.